وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Idza jatama'atil aqiqatu ma'al udhiyah fahal tujzi'u ihdahuma 'anil ukhra. Apabila bergabung antara akikah dengan kurban Idul Adha, apakah dengan hanya salah satunya sudah mencakup yang lainnya? Seperti begini ikhwah, seorang dia punya anak, misalnya lahir di tanggal 4 Dzulhijjah, ya, anaknya lahir tepat di tanggal 4 Dzulhijjah, berarti di hari ketujuhnya itu tepat di tanggal 10 Dzulhijjah, dan 10 Dzulhijjah ini kan Idul Kurban, Idul Adha. Sekarang ayahnya si bayi ini, apabila dia berkurban dengan niat sekaligus satu korban ini untuk anaknya juga, untuk akikah juga, apakah itu dibolehkan? Jadi dengan menyediakan satu ekor kambing, kalau anaknya perempuan misalnya ya, dengan menyediakan satu ekor kambing, dia niatkan dia berkurban sekaligus mengakikahkan anaknya. Apakah itu dibolehkan? Atau sebaliknya, dia akikah di hari ketujuh itu yang tepatnya di tanggal 10 Dzulhijjah, dia niatkan ini akikah sekaligus kurbannya. Jadi dia nggak masing-masing, ya, tidak satu ekor untuk kurban, satu ekor untuk akikah, enggak, tapi satu ekor itulah dia niatkan baik untuk kurban maupun untuk akikah. Apakah hal ini dibolehkan? Ikhtalafa ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala fi hadhil mas'alati baina qailun bil ijza'i wa qailin bi'adamihi. Para ulama rahimahumullah berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan tak boleh, sebagian lagi mengatakan boleh, sebagian mengatakan sah, sebagian lagi mengatakan tidak sah. Wa naqala Ibnu Qayyim rahimahullah 'anil Imam Ahmad rahimahullah thalatha riwayat. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menukil fatwa ataupun ucapan atau pendapat Imam Ahmad itu malah ada 3 riwayat. Satu riwayat beliau katakan at-tawaqquf, artinya tawakuf ini enggak mengatakan sah dan tidak mengatakan tidak sah, jadi tawakuf. Riwayat kedua menyatakan ijza, yaitu sah, boleh. Riwayat ketiga mengatakan tidak sah. Jadi ada 3 pendapat Imam Ahmad di sini, ya. Jadi ada riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad di mana beliau berpendapat malah ada 3. Beliau katakan ada jawaban beliau dengan mengatakan sah, ada mengatakan tidak sah, ada malah tawakuf, tidak memberikan pendapat. Demikian ikhwah. Wa qala sahibul insaf, berkata penulis kitab Insaf, law ijtama aqiqatun wa udhiyatun fahal tujzi'ul aqiqatu illam ya'uqqa anhu. Apabila bergabung antara hari akikah dan hari Idul Adha, apakah boleh, apakah sah dia mengakikahkan saja jika dia belum akikah. Demikian ikhwah. Jadi ya artinya sama seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dia akikah saja tapi tidak berkurban, tapi niatnya 2, akikah sekaligus kurban. Fihi riwayatani mansusatan, yakni an Imam Ahmad. Nah, kalau menurut penulis kitab Insaf, beliau malah meriwayatkan ada dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Qala fi riwayatin Hanbal arju an tujzi'ul udhiyah anil aqiqah. Dalam riwayat Hanbal
Beliau mengatakan, ya aku berharap sah. Ya, aku berharap sah. Jadi dengan dia berkorban itu sudah sekaligus akikah. Nah, dengan berkorban itu sekaligus sudah akikah. Wa qala fil Manaris Sabil, kemudian berkata juga di kitab Manaris Sabil, wa in ittafaqa waqtul aqiqah wa udhiyah ajza'at ihdahuma 'anil ukhra. Beliau katakan bahwasanya kalau pas bertepatan hari akikah, bertepatan di hari Idul Adha, maka sah, cukup satu aja yang disembelih, ya. Apakah dia niat akikah sekaligus di situ untuk korban ataukah sebaliknya? Demikian. Itu kalau memang bertepatan waktunya. Kama law ittafaqa yaumul 'id yaumul jum'ah faghtasala ihdahuma, sebagaimana kalau bersamaan bertepatan hari Id itu di hari Jumat, maka cukup seorang itu dengan mandi satu kali mandi saja, tidak usah sekali dua. Demikian ikhwah. Jadi kan disunahkan kita ikhwah di hari Jumat untuk mandi, ya. Kemudian untuk Idul Fitri juga atau Idul Adha kita juga disunahkan mandi sebelum pergi ke musola, ke lapangan tempat pelaksanaan salat Id. Baik. Kalau dia bertepatan hari Id, ya, bertepatan di hari Jumat, itu bagaimana? Apakah dia dua kali mandi? Mandi untuk salat Id dan mandi juga untuk hari Jumat. Demikian, ya. Nah, karena ini memang bertepatan, maka cukup sekali mandi saja. Atau ditambah lagi dengan di hari itu dia melakukan hubungan intim dengan istrinya. Kan dah 3 tuh, ya. Ada 3 syariat dalam mandi. Mandi karena junub, mandi karena hari Jumat, mandi karena salat Id. Demikian. Maka untuk ini semua cukup dia satu kali mandi saja. Inilah pengkiasannya, ikhwah. Wa fi musannaf Ibnu Abi Syaibah babun man qala, bab siapa yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan idza udhiha anhu ajzat an minal aqiqah, apabila dia berkorban maka sudah cukup, tidak perlu lagi akikah. Wa naqalu anil Hasan wa Hisham ibnu Sirin, dan pendapat ini dinukil dari Hasan Al-Basri dan Hisham serta Ibnu Sirin. Summa dzakara anil Qatadah qaulu la tujzu anhu hatta ta'uqqa anhu. Kemudian dia juga menyebutkan riwayat dari Qatadah dengan pendapatnya mengatakan tak sah, ya, tak sah sampai dia mengakikahkannya. Jadi Qatadah mengatakan ya nggak bisa digabung-gabung, ya, tak bisa digabung-gabung. Kalau kurban aja, kalau akikah saja. Demikian. Wa hadza qaul akhir an Qatadah huwa alladhi tatma'innu ilai nafs. Nah, penulis mengatakan pendapat Qatadah inilah yang lebih tenang hati kita mengambilnya. Memilih pendapat Qatadah inilah yang lebih tenang hati kita. Mengapa? Li'anna kulan min aqiqah wal udhiyah ibadatun mustaqillatun bidzatiha 'anil ukhra. Karena antara akikah dengan udhiyah dengan kurban itu ibadah masing-masing. Ibadah masing-masing dengan aturan masing-masing. Demikian ikhwah, ya. Itu tidak tidak bisa digabungkan dan tidak ada kaitan satu dengan yang lainnya. Wa qad bayyana fi ma sabaqa annahu la yasihhu ishtiraku akthar min mauludin fi aqiqatin wahidatin. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertanyaan-pertanyaan yang lalu, bahwasanya tidak sah untuk satu akikah itu satu akikah untuk beberapa orang anak. Tidak sah. Wal udhiyatu tujzu anil mudahhi wa ahli baitihi. Sementara hewan kurban itu satu kurban itu sudah mencukupi untuk satu keluarga. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Jadi di sini penulis memberikan bedanya, adanya perbedaan antara hewan udhiyah, hewan kurban dengan hewan akikah. Ya. Kalau hewan kurban ikhwah, dalam satu rumah itu sudah ada satu orang yang berkurban, maka itu sudah mencakup semua yang ada dalam rumah tersebut. Sudah mencakup seluruh penghuni rumah. Tapi untuk akikah nggak bisa. Satu akikah ya satu kambing. Satu orang bayi ya satu akikah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Walaupun dia kembar, ya. Walaupun dia kembar, lahirlah dia kembar. Ya. Kembar
kembar perempuan misalnya, apakah cukup dengan 1 ekor kambing? Artinya 1 ekor kambing untuk 2 anak perempuan yang kembar? Tidak ada yang berpendapat demikian, ikhwah. Ya, jadi tidak sah kalau seperti itu akikahnya. 1 kekah, satu anak. Demikian. Ya kalau anaknya kembar 2 laki-laki berarti masing-masing 2 ekor kambing. Demikian. Jumlahnya berarti 4 ekor kambing. Gak bisa dia 2 ekor kambing niatnya untuk 2 orang ini. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi itulah perbedaannya antara akikah dengan hewan kurban. Demikian. Saya ulangi lagi, untuk hewan akikah itu hanya dibolehkan untuk 1 orang bayi. Adapun untuk hewan kurban, untuk kurban itu 1 orang itu sudah mencakup seluruh yang ada di rumah tersebut. Misalnya ini, ya, misalnya ikhwah, si bapak, si kepala rumah tangga itu dia berkurban 1 ekor kambing. Sudah. Ibu sebenarnya juga mampu. Dia juga bekerja, anak-anaknya semua bekerja. Pokoknya semua ibu si anak-anaknya ada 5, bisa semua ini anak-anaknya juga bekerja dan mampu untuk berkorban. Ya. Dan mereka mampu untuk berkorban. Mereka mampu untuk berkorban. Demikian, ikhwah. Tapi kan ternyata tidak boleh, ya, bukan tidak boleh, artinya satu saja itu sudah mencakup semuanya. Walaupun semua anggota keluarga itu sanggup untuk berkorban. Demikian. Tapi kalau mereka juga ikut berkorban ya nggak ada masalah, ya. Karena masalah beda halnya dengan akikah. Kalau akikah itu ya dia kembar 2 ya kembar 2 dihitung saja per anak sekian. Demikian, ikhwah rahimanallahu iyyakum. Jadi beda, ya. Ya. Kemudian satu hal lain perbedaannya, yaitu kalau akikah itu syariat untuk orang tua. Kalau kurban untuk si anak, kalau kurban untuk dirinya sendiri. Nah, demikian, ikhwah. Baik. Di sini juga dikatakan wa ta'akkad adamul ijza'i idza akhara al-aqiqata muta'ammidan hatta yajtami'a bainaha wa bil udhiyah fi waqtin udhiyah khassah. Ala qawli man dhahaba ilaihi anna al-waqt al-aqiqah wa yaumus sabi' la ghair. Untuk lebih menguatkan lagi bahwasanya tidak dibolehkan ataupun tidak sah korban digabung dengan akikah, yaitu mereka yang mengatakan boleh menggabungkan, toh mereka katakan tidak boleh menyengaja. Tidak boleh menyengaja akikah ditepat-tepatkan di tanggal 10 Dzulhijjah. Misalnya nih, sebelum Dzulhijjah Dzulqa'dah, ya. Anaknya lahir di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulhijjah itu kan sudah kurban, ya. Hari raya kurban. Jadi di bulan Dzulhijjah tanggal 25 Dzulhijjah misalnya lahir anaknya. Seharusnya kan di tanggal 2 Dzulhijjah itu sudah akikah kan. Tapi dia bilang nanti aja lah di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi biar sekaligus digabung, dia menyembelih seekor kambing ini sekaligus akikah sekaligus kurban. Ini nggak dibolehkan. Menurut mereka yang mengatakan boleh digabung, tapi ternyata kalau disengaja-sengaja dipas-paskan waktunya nggak dibolehkan. Padahal, ikhwah, akikah itu kan ketika seorang nggak sanggup di hari ke-7, dia boleh hari ke-14, atau kalau nggak sanggup ya kapan dia sanggup. Itulah, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Terutama apalagi yang mengatakan bahwasanya akikah itu tidak bisa di hari selain hari ke-7. Wallahu taala alam. Jadi jelaslah, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bahwasanya yang rajih Allahu alam bissawab, tidak boleh digabung antara hewan akikah dengan kurban. Jadi 1 kali sembelihan niatnya untuk 2, yaitu untuk akikah dan untuk kurban, tidak dibolehkan. Mengapa demikian? Karena, ikhwah, masing-masing ibadah ini ibadah yang mustaqillah. Masing-masing ibadah ini yaitu ibadah al-maqsudu bidzatiha. Al-maqsudu bidzatiha, yaitu ibadah yang sebenarnya dia memang itulah tujuan ibadah itu. Menyembelih akikah ya karena bayi lahir. Kemudian korban ya dikarenakan 10 Dzulhijjah.
Demikian. Begini ikhwah, seperti misalnya salat tahiyat masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yarka' raka'atain." Apabila salah seorang kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai salat 2 rakaat. Tapi bagaimana kalau seandainya dia masuk masjid kemudian dia salat rawatib? Salat 2 rawatib, bukan niat tahiyat masjid, maka kita katakan sah. Karena salat sunnah rawatib itu yaitu sekaligus termasuk dalam hadis tersebut. Jadi artinya dia bukan khusus salat tahiyat masjid. Salat tersebut tujuannya adalah pokoknya salat apa saja pun kita, ketika kita masuk masjid, salat apapun kita, maka itu sudah termasuk dalam salat tahiyat masjid. Misalnya nih, kita masuk masjid, kemudian kita salat rawatib, udah itu sudah termasuk salat tahiyat masjidnya. Kita masuk ternyata imam sudah takbir, kita langsung salat bersama imam, enggak usah lagi salat tahiyat masjid. Demikian. Intinya kita salat dulu sebelum duduk. Nah itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah status daripada salat tahiyatul masjid. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Jadi intinya ikhwah tidak bisa digabung antara hewan kurban dengan hewan akikah.